Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang alam dan lingkungan hidup yang beranggotakan saya Fajar Bagas dan rekan saya Regita Putri dan rekan saya Hani Nur Hanifah. Selamat mendengarkan. Oke, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan. Yang pertama adalah perspektif akidah. Akidah berasal dari kata akad atau ikatan. Akidah adalah ikatan yang diikat seseorang kepada zat ataupun orang lain. Dalam istilah agama, akidah adalah keyakinan seseorang kepada Tuhan. Keyakinan seseorang kepada Tuhan adalah jaminan utama untuk menciptanya pemeliharaan lingkungan hidup. Orang yang yakin kepada Allah akan menjaga lingkungan hidup dan memeliharanya dengan ikhlas. Hal ini sangat berbeda dengan manusia yang tidak beragama. Muslim yang ikhlas ketika berbuat tidak pernah mengharapkan pujian dari manusia. Dan ini adalah puncak kunci keberhasilan dalam berbuat. Muslim sejati memelihara lingkungan hidup karena dia yakin kepada Tuhan dan hidup semata untuk menggapai ridho dan kasih-Nya. Yang kedua, yaitu perspektif etika. Seseorang muslim harus menjaga lingkungan karena sangat dianjurkan untuk berakhlak baik. Tuhan mereka Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nabi-Nya dipuji karena berakhlak mulia. Maka wajar bila muslim menjadi manusia yang paling berakhlak di bumi ini. Akhlak itu tidak saja tercermin dalam perilaku muslim dengan sesama muslim, tapi juga berlaku terhadap lingkungan yang hidup yang lain, baik itu hewan, tumbuhan, bumi, langit, air, bahkan hasil ciptaan dan buatan manusia. Yang ketiga yaitu perspektif ilmu fikih. Fikih berasal dari kata faqah, artinya memahami secara mendalam. Fikih menjadi istilah agama yang artinya peraturan yang dibuat berdasarkan pemahaman yang mendalam atas sumber-sumber hukum agama. Hukum fikih ini meliputi semua urusan di dunia dan di akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan dengan Tuhan dan manusia sekaligus. Di dalamnya juga masuk masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan budaya, serta semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Pada bab kedua kita akan membahas tentang konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Pertama, penanaman pohon dan penghijauan. Satu konsep dalam pemeliharaan lingkungan dalam Islam adalah penanaman pohon dan penghijauan. Satu catatan penting bahwa bertani dan bercocok tanam telah dikenal sejak manusia pertama hidup di bumi. Habil adalah petani dan Qabil adalah peternak. Allah lah yang mengajarkan adab, nama-nama, dan cara bertani dan peternak. Allah pula yang menyediakan bumi terhampar siap untuk ditanami, dan Dia juga menyediakan bibit untuk disemai dan ditanam. Maka sungguh keliru bila ada yang bertanya apakah Islam membicarakan tentang penghijauan. Islam agama hijau, karena Islam itu damai. Dan jannah atau surga di akhirat itu juga identik dengan jannah atau surga atau kebun di dunia. Ungkapan apa yang lebih dari pentingnya penghijauan, lebih dari ucapan bahwa surga akhirat itu sangat terikat erat dengan suasana surga atau kebun di dunia? Pesan yang kita dapat ambil adalah bila ingin merasakan surga di akhirat, tanamlah pohon. Karena muka syariah Islam yang 5 menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta adalah pengertian lain dari lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu yang kedua, menjaga kebersihan. Di antara konsep Islam dalam memelihara lingkungan hidup adalah menjaga kebersihan. Dalam hadis disebutkan, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Orang yang beriman sangat menginginkan kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir dengan berwudu dan mandi wajib. Kebersihan batin dengan sholat. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Suatu hal yang sangat menarik bahwa fikih Islam selalu dimulai dari pembahasan bab tohara atau kebersihan. Ini merupakan cerminan bahwa Islam itu agama bersih. Tidak ada ajaran agama di dunia yang meminta memuliakan ibadahnya dengan kebersihan.
Ketika hendak melakukan ibadah, sholat menghadap Tuhan Maha Hidup. Umat Islam dipinta terlebih dahulu untuk berkumur-kumur, membersihkan hidung, basuh muka, tangan, kepala, telinga, dan kaki. Hal ini diulang berkali-kali agar bersih. Bahaya yang mengancam lingkungan. 1. Bahaya pencemaran. Di antara bentuk bahaya pencemaran ialah pencemaran air. Pencemaran air ini dapat terjadi akibat limbah industri, air parit atau selokan, minyak bumi, pembasmi serangga atau insektisida, reaktor nuklir, bahan-bahan plastik, dan air raksa. Selain itu, juga pencemaran udara. Pencemaran ini dapat terjadi akibat dari sumber-sumber yang alami atau akibat ulah dari manusia. Di antara yang disebabkan oleh manusia adalah asap-asap yang berbahaya. Pencemaran lain adalah pencemaran bumi, baik melalui benda-benda keras, bahan-bahan kimia, atau melalui limbah-limbah yang mengalir. 2. Bahaya pengurasan sumber alam. Pengurasan adalah sumber dari ketamakan. Di antara sebab terjadinya pengurasan ialah: pertama, penggunaan sumber alam yang bukan pada kodratnya. Kedua, penyalahgunaan sumber alam. 3. Pemborosan dan konsumsi yang menyia-nyiakan lingkungan. 4. Pengerusakan di bumi. 3. Bahaya rusaknya keseimbangan. Bila keseimbangan di alam ini rusak, maka terjadilah pengubahan yang mendasar dalam iklim dunia, pengundulan hutan, meningkatnya panas bumi, meningkatnya permukaan air laut, derasnya air hujan yang asam, pengerusakan ozon. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang merusak lingkungan. 1. Merusak ciptaan Allah. Merusak ciptaan Allah merupakan faktor utama yang menyebabkan lingkungan rusak. Karena Allah Maha Hidup dan menginginkan kehidupan yang baik bagi makhluknya, maka bila ada makhluk yang merusak ciptaannya, sama artinya dia mengubah kehidupan menjadi kematian. 2. Berjalan sombong di bumi. Sombong dan takabur adalah pengerai iblis yang dikutuk Allah dan diusirnya dari surga. Manusia yang sombong tidak layak menjadi wakil Allah di bumi dan tidak akan mungkin dapat memakmurkannya. Pesan Maha Kasih dalam lautan kisah kita temukan sifat-sifat kesoliman manusia dari dahulu hingga saat ini dan masa depan yang terus terjadi. Contoh tokoh zolim ialah Fir'aun dan Qarun. Keduanya lambang dari penguasa dan pengusaha. Penguasa dan pengusaha bila tidak cermat dalam menjalankan amanat kekuasaan dan kekayaan yang menimbulkan neo Fir'aun dan Qarun. Sebaliknya, penguasa dan pengusaha yang melihat apa yang dimilikinya adalah amanat yang dititipkan Allah hingga dia menjadikannya sarana bukan tujuan hidup. Inilah yang terjadi pada diri para sahabat Nabi Muhammad SAW. 3. Kufur terhadap nikmat Allah. Allah berfirman, bila kamu menghitung satu nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa satu nikmat itu memiliki cabang dan sub-nikmat yang banyak sekali, serta fungsi dan batas waktu yang tidak pernah habis dan berhenti. Hingga besarnya nikmat tersebut, Nabi Muhammad bersabda, seseorang tidak layak masuk surga bila hanya mengandalkan ibadahnya. Sahabat bertanya, apakah kamu Muhammad juga demikian? Nabi menjawab, ya, termasuk saya, kecuali Allah melimpahkan kasih-Nya kepada kita semua. Artinya, amal ibadah yang kita lakukan itu tidak akan sanggup untuk membalas satu dari sekian banyak nikmat Allah. Kalau hitung hutang saja belum terbayar, maka rasanya kita pun malu untuk bertemu dan meminta upah dari apa yang kita kerjakan. Tapi Allah Maha Kasih. Semoga berkat kasih-Nya kita dapat masuk surga dan bertemu dengannya. Amin. Selanjutnya adalah strategi dalam memelihara lingkungan. Yang pertama yaitu pendidikan agama bagi generasi muda. Untuk memelihara lingkungan, perlu pendidikan agama yang benar dari usia dini hingga perguruan tinggi. Materi yang perlu ditekankan adalah perihal penanaman visi, kepedulian, dan penjagaan terhadap lingkungan, serta pola interaksi yang baik sesuai dengan perintah Allah.
Dengan perlakuan adil, manusia akan dapat mengambil berbagai manfaat dari lingkungan tanpa terjebak pada keinginan menguasai serta tindakan berlebihan. Sebagaimana kita sebutkan di awal tentang akidah, maka pemeliharaan lingkungan hidup harus didasari kepada iman dan takwa. Tampaknya, manusia akan menjaga bila diawasi. Bila tidak ada yang jaga, maka dia pun mulai merusak. Pemahaman ini harus ditanam sejak dini, agar menjadi bagian tak terpisahkan. Nabi SAW bersabda, "Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Penjagaan ini merupakan modal utama untuk hidup di hari kemudian kelak. Tidak saja di akhirat, tapi juga masa depan anak akan terwujud dari penjagaan dirinya terhadap Allah. Iman merupakan modal utama manusia dalam mengarungi kehidupan untuk meraih kebahagiaan. Yang kedua, membangun supremasi hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan dengan memberi hukuman yang tegas bagi siapa saja yang melanggar. Kurang tegasnya dalam penegakan hukum akan membuat penjahat dan perusak lingkungan hidup tak pernah kapok. Selanjutnya adalah pemeliharaan lingkungan dalam realitas sejarah Islam. Yang pertama yaitu tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Manusia yang telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini wajib untuk bisa mempresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satunya yaitu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam. Jadi, sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah, termasuk manusia, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya dalam batas-batas kemampuan manusia. Manusia ialah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Allah dan memegang tanggung jawab mengelola bumi. Maka, semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Manusia diberikan beberapa kelebihan di antara makhluk ciptaannya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan lautan, mendapat rezeki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepadanya dan diperintahkan berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Kesadaran manusia dalam perannya sebagai khalifah yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam perannya sebagai khalifah yaitu di muka bumi sebaiknya mulai bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola kekayaan alam dan bumi sehingga terhindar dari kerusakan dan kelestarian bumi dan lingkungan hidup tetap terjaga. Yang kedua adalah etika terhadap lingkungan dalam perspektif ajaran Islam. Yang pertama adalah ta'abud, bahwa menjaga lingkungan merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah. Bahkan dalam ilmu fikih, menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hukumnya wajib. Yang kedua adalah ta'akuli. Perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang dapat dipahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan alam telah didesain sedemikian rupa oleh Allah dengan keseimbangan dan keserasiannya serta saling keterkaitannya satu sama lain. Apabila ada ketidakseimbangan atau kerusakan yang dilakukan manusia, maka menimbulkan bencana yang bukan hanya menimpa manusia itu sendiri, tetapi semua makhluk yang tinggal dan hidup di tempat tersebut akan binasa. Yang terakhir adalah tahaluk. Menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabiat, dan kebiasaan setiap orang. Karena menjaga lingkungan menjadi sangat mudah dan indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia, sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman dan sebab-sebab lain. Alhamdulillah, cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.